Taib. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Kaifa halukum ya akhwati? Bi khair? Insyaallah kulluna bi khair ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi anak ustazah di rekaman audio atau rekaman YouTube mata pelajaran Shorof. Taib, anak-anak ustazah yang dirahmati oleh Allah, semoga antuna dalam keadaan baik-baik saja, keluarga antuna juga dalam keadaan baik, dan masih dengan semangat yang sama. Ya, ustazah berharap antuna semua masih dalam keadaan semangat untuk thalabul ilm, menuntut ilmu ya. Bertepatan juga hari ini Ramadan ya. Kita sudah masuk di bulan Ramadan, dan ustazah berharap anak-anak ustazah walaupun sedang puasa ya, ustazah berharap antuna semua itu masih terus semangat mendengarkan audio mata pelajaran, baik mata pelajaran ustazah maupun mata pelajaran yang lainnya. Dan anak-anak ustazah yang dirahmati oleh Allah ya, alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan sama bulan Ramadan ya, bulannya Al-Quran ya, bulan diturunkannya Al-Quran ya. Alhamdulillah. Maka sebelum kita masuk ke pelajaran, ustazah akan sedikit mengingatkan ya anak-anak ustazah, semoga di bulan ini lebih semoga Ramadan kita tahun ini lebih baik daripada tahun yang lalu ya, karena kita nggak tahu ya tahun depan itu kita masih bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan atau tidak ya. Kita tidak tahu apakah kita masih bisa berjumpa di Ramadan tahun depan atau tidak, karena kita juga tahu ya, bisa jadi orang-orang yang ada sama kita di Ramadan tahun lalu itu sudah tidak ada di Ramadan sekarang. Oleh karena itu anak-anak ustazah, kita dikasih kesempatan nih, kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk menikmati ya, untuk merasakan nikmatnya bulan Ramadan tahun ini. Oleh karena itu gunakan dan manfaatkan ya apa yang telah Allah berikan dengan sebaik-baiknya ya. Penuhi bulan Ramadan kita dengan hal-hal yang bermanfaat, contohnya ya melakukan ibadah ya, lebih banyak melakukan ibadah. Mungkin ibadah yang biasanya, ibadah sunnah yang biasanya kita tinggalkan itu mungkin bisa kita lakukan di bulan Ramadan, dan hendaknya harus dilakukan seperti itu. Banyak-banyak beramal sholih anak-anak ustazah, sedekah, membantu orang lain. Walaupun Ramadan itu tidak menyurutkan niat kita untuk membantu orang lain ya, dari dalam rumah dulu, bantu orang tua seperti itu ya. Lalu thalabul ilm, menuntut ilmu itu juga
salah satu bentuk kalian mengisi waktu kalian di bulan Ramadan ya, karena bulan Ramadan ini bertepatan juga dengan kita yang belajar seperti biasa. Ya, jadi anak-anak ustazah, semoga antuna tetap sungguh-sungguh belajarnya, tetap punya niat belajar ya, walaupun sedang Ramadan ya. Ramadan ini nggak jadi alasan ya, bahkan harus kita tingkatkan lagi nih semangat kita menuntut ilmu ya. Barangkali dengan itu Allah tambahkan untuk kita pahalanya, nanti Allah kasih kita pahala yang lebih dari biasanya karena kita puasa, terus kita menuntut ilmu, terus kita bantu orang lain, seperti itu. Jadi anak-anak ustazah yang dirahmati oleh Allah, yuk sama-sama semangat dalam menuntut ilmu ya. Yuk sama-sama semangat untuk terus beribadah kepada Allah ya. Isi hari-hari kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Thayyib. Lalu anak-anak ustazah, jangan lupa untuk terus murojaah ya. Baca buku apa aja, mau baca buku baik mapal umum, mapal agama, seperti itu. Jangan lupa untuk terus murojaah. Jangan ulangi kesalahan yang sama di semester lalu, di ujian lalu ya. Jangan mau jatuh ke lubang yang sama. Kalau bisa kita udah keluar dan gak akan jatuh ke lubang yang sama lagi ya. Jadi sekarang mulai murojaah. Dan terus belajar ya anak-anak ustazah. Lalu untuk anak-anak ustazah ya, ini selanjutnya untuk anak-anak ustazah yang belum mengumpulkan jawabannya atau tugasnya ya, lebih tepatnya tugas ya, silahkan dikumpulkan ya, seperti yang sudah sampaikan. Kumpulkan di grup karena saya lihat masih minim ya, masih sebagian kecil yang mengumpulkan tugas ya. Ustazah berharap anak-anak ustazah ingat apa yang ustazah bilang, kalau seorang penuntut ilmu itu harus tanggung jawab. Terlebih jadi seorang penuntut ilmu, kita sebagai seorang manusia aja harus punya rasa tanggung jawab. Terlebih seorang penuntut ilmu, dia tahu bagaimana adabnya, seperti itu. Terlebih seorang penuntut ilmu, dia lebih harus punya sifat tanggung jawab ya. Di antara bentuk tanggung jawab seperti yang udah saya bilang ya, di antara bentuk tanggung jawab adalah menyelesaikan tugas ya, menyelesaikan tugas tepat waktu, kecuali ada uzur syar'i ya, ada halangan yang syar'i, bukan alasan yang dibuat-buat dan tidak masuk akal, seperti itu. Nah, maka itu mungkin bisa dibincangkan dengan gurunya. Tapi anak-anak ustazah, untuk anak-anak ustazah yang mempunyai waktu luang ya, jangan isi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat ya. Ustazah di sini bicara secara umum ya, secara universal, bukan untuk pelajaran ustazah aja, tapi untuk seluruh pelajaran ya. Anak-anak ustazah harus bersikap tanggung jawab, seperti itu. Fahimtun? Tayyib, karena hari ini puasa ya, pada puasa nggak? Puasa ya, insyaallah. Semoga Allah mudahkan antuna ya. Kita semangat lagi, kita lanjut materinya ya. Tayyib, hari ini kita bahas ya,
kita bahas materinya. Nah, Ustazah itu ada di halaman 237. Untuk anak-anak Ustazah yang belum buka buku, yuk buka bukunya ya. Buka bukunya dan Ustazah. Nah, di sini sebelum Ustazah menjelaskan tentang wazan if'ala ya, kita ulang sedikit di wazan sebentar. Nah, Ustazah, kita sudah masuk ya di wazan fa'lala yufa'lilu. Lalu ada wazan tafa'lala yatafa'lalu. Sebagaimana yang Antuna sudah pelajari jika Antuna mendengarkan video rekaman Ustazah minggu lalu ya. Wazan fa'lala yufa'lidu dan tafa'lala yatafa'lalu. Kita hanya membahas kalau Ustazah bilangnya ini kita hanya bahas satu kotak yang dia itu sudah mencakup semuanya ya anak-anak Ustazah. Jadi kenapa dia tidak dibuat perbina seperti yang sebelumnya Antuna pelajari? Bisa jadi ini karena fi'il yang wazannya itu fa'lala yufa'lilu itu sangat sedikit ya. Jadi atau sehingga dirangkumlah ini menjadi hanya satu kotak saja, satu halaman seperti ini ya, satu kotak besar. Dan anak-anak Ustazah Ustazah rasa seperti yang sudah kita pelajari ya, kalau misalnya tasrifnya ini tidak jauh beda sama tasrif wazannya. Jadi anak-anak Ustazah tinggal mengikuti saja seperti itu. Fahimtun? Tayyib. Ini sedikit mengulang ya, kita tasrif wazannya saja. Wazan fa'lala yufa'lilu. Kita tasrifkan fa'lala yufa'lilu fa'lalatan fi'lalan mufa'lalan mufa'lilun mufa'lalun fa'lilatu fa'lil mufa'lalun. Saya kasih contoh di sini sudah ada basmalah yubasmilu. Membaca bismillah atau basmalah. Basmalah yubasmilu basmalatan bismalan mubasmalan mubasmilun mubasmalun basmillatu basmil mubasmalun. Selanjutnya dari wazan fa'lala yufa'lilu kita masuk ke wazan tafa'lala yatafa'lalu. Di wazan tafa'lala yatafa'lalu sama seperti yang sebelumnya ya, di sini dirangkum dalam satu kotak besar ya, tidak dibuat perbina, mungkin karena sedikitnya contoh fi'il dari wazan tersebut. Nah, fa'lala yufa'lilu. Anak-anak Ustazah, coba kita tasrifkan ya. Ini sudah kita bahas kan sebelumnya? Tayyib. Tafa'lala yatafa'lalu. Kita tasrifkan wazannya ya. Tafa'lala
afwan, tafa'lala yatafa'lalu tafa'lulan, mutafa'lalan mutafa'lilun mutafa'lalun, tafa'lala tatafa'lal mutafa'lalun. Nah, kita ambil contohnya yang pertama, itu ada tajal baba. Tajal baba ya tajal babu, tajal buban mutajal baban mutajal bibun, mutajal babun tajal bab la tatajal bab mutajal babun. Selanjutnya ada tajawraba ya tajawrabu, tajawraba ya tajawrabu, tajawruban mutajawraban mutajawribun mutajawrabun, tajawrab la tatajawrab mutajawrabun. Baik. Dari wazan fa'lala tafa'lala kita masuk ke wazan if'ala. Nah, wazan if'ala pun sama seperti wazan fa'lala, juga tafa'lala. Ya. Dia ini tidak dibedakan dengan bina seperti yang antuna pelajari. Contoh wazan fa'ala, yaf'alu gitu, ada bina sahih, bina ajwaf, bina naqis ya. Ini tidak dibedakan per bina seperti itu, tapi hanya ditulis dalam satu halaman dan dirangkum seperti ini. Sekali lagi Ustazah bilang, mungkin dikarenakan contoh dari wazan ini sangat sedikit ya. Jadi disatukan seperti ini. Tayyib. Kita lanjutkan ya. If'ala yaf'alu. Kita tasrifkan wazannya terlebih dahulu. If'ala yaf'alu, if'ilalan muf'alan, muf'alun muf'alun, if'ala la taf'ala muf'alun. Sekali lagi Ustazah ulangi. If'ala yaf'alu, if'ilalan muf'alan muf'alun, muf'alun, if'ala la taf'ala muf'alun. Nah, dari tasrif wazan yang sudah kita tasrifkan, sudah kita baca, dapat kita simpulkan. Yang pertama, ini boleh ditulis ya, lam bertasydid. Tasydid di lam itu hanya ditulis di semua tempat kecuali di masdar yang pertama. Di masdar yang pertama itu lamnya dipisah. Tasydid itu menandakan kalau dia itu ganda hurufnya, berarti ada dua, ya kan? Nah, tasydidnya ya atau hurufnya itu dipisah hanya di masdar yang pertama. If'ilalan. Berarti di sini tidak pakai tasydid. Lalu yang kedua, fa'il dan maf'ulnya bentuknya sama. Fa'ilnya muf'alun, maf'ulnya juga muf'alun. Fahimtun anak-anak Ustazah? Udah bisa disimpulkan kan? Yang pertama, penulisan tasydid itu di semua tempat di huruf lam kecuali di masdar yang pertama. Kalau di masdar yang pertama itu lamnya dipisah, jadi tidak ditulis tasydidnya. Lalu kesimpulan yang kedua, bentuk fa'il dan bentuk maf'ulnya itu sama. Fahimtun? Bisa diikuti ya.
Lalu kita kasih contoh. Ihmaro yahmaru, maknanya sangat merah. Ihmaro yahmaru ihmiraron muhmaron muhmarun muhmarun ihmaro la tahmaro muhmarun. Selanjutnya sangat coklat. Ismaro ismaro yasmaru ismiro ismiroron musmaron musmaron musmarun musmarun ismaro la tasmaro musmarun. Saya kasih contoh lagi. Ishabba. Sampai di sini bisa diikuti enggak Nana Ustazah? Atau Antuna bingung? So, ulangi ya, sangat coklat. Ismaro yasmaru ismiroron musmaron musmarun musmarun ismaro la tasmaro musmar. Musmarun. Sedikuti. Nah, selanjutnya contohnya ada ishabah. Ishabah, maknanya sangat kelabu. Coba yuk kita sama-sama tasrifkan. Ishabba yashabbu ishibaban mushabban mushabbun mushabbun. Ishabba la tashabba mushabbun. Bisa diikuti ya Nana Ustazah. Toyib, anak-anak Ustazah yang dirahmati oleh Allah, jangan lupa tadi yang Ustazah bilang ya, kalau misalnya Antuna belum ngerjain soal atau belum ngerjain tugas, silahkan kerjakan dan kumpulkan di grup seperti yang udah Ustazah kabarkan kemarin. Lalu untuk anak-anak Ustazah yang belum paham materi ini, silahkan tanya ke Ustazah ya. Insya Allah nanti kita bahas sama-sama lagi. Dan untuk anak-anak Ustazah yang sudah paham ya, jangan ditinggalkan begitu aja. Ustazah berharap Antuna tetap murojaah sekalipun ya, baik Antuna udah paham maupun Antuna belum paham. Thayyib anak-anak Ustazah, naktafi bihadzal kalam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakunallahu khairan wa kataballahu lakun ajran. Semangat puasanya ya Nana Ustazah, semangat beribadahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.